Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa semuanya. Pada hari ini kita akan belajar praktikum virtual, yaitu praktikum tentang hukum Ohm. Pada praktikum virtual ini kita menggunakan situs yaitu VET Colorado atau VET simulasi ya, terkait dengan hukum Ohm. Di Google seperti ini, akan tampil. Kita klik buka alamat situsnya. Kemudian kita, ini sedang kita tunggu saat sampai VET Colorado ini terbuka seutuhnya ya. Nah, ini tampilan dari percobaan virtual yang akan kita lakukan atau yang harus kalian lakukan. Hanya sekedar memberikan tutorialnya bagaimana melakukan percobaan untuk untuk melakukan percobaan tentang hukum Ohm itu. Nah, dan ini harus ada yang namanya lembar kegiatan atau lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja Bapak share di situs sekolah yaitu www.sma.negeri1 Silakan kalian khusus untuk kelas 12 bisa mendownload LKPD yang Bapak share di situs sekolah tersebut. Nah, berarti ini kita bisa memparkan besarnya tegangan, kemudian besarnya hambatan, dan besarnya arus. Dalam hukum Ohm itu kan mencari bagaimana hubungan antara tegangan terhadap hambatan. Nah, ini kalian diminta untuk mencari hubungan ketiga variabel tersebut ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana kalau tegangannya kita kecil misalkan. Coba lihat di sini. Nah, ini menjadi 3,0 volt. Jadi ini pakan yang pertama tegangan dulu. Lihat di sini. Berapa tuh? Ya. 3,0. Nah, 3, ya. Nah, ini tugas kalian adalah mencatat. Kalau tegangannya 3,0 volt misalkan, ini berarti variabel ikat. Ini variabel bebas, berarti yang variabel bebas itu variabel yang kita ubah ya. Nah, variabel yang terikatnya mana? Variabel terikatnya adalah berarti di sini kuat arus. Terikat terhadap perubahan tegangan. Sedangkan variabel tetapnya adalah hambatannya. Jadi kita buat ini. Nah, ini kita mencari hubungan antara tegangan dicatat oleh kalian nih, arusnya berapa. Kemudian kita ubah. Ini yang pertama ya, 3,0 volt misalnya. Kemudian kita ubah tegangan ya 4,0 volt. Berapa tuh arusnya? Hambatannya tetap 500 ohm. Karena ini hambatannya kita buat variabel tetap. Kemudian kita rubah lagi tegangannya menjadi 5 volt. Nah, lihat nih. 5 volt tuh. Bagaimana arusnya? Arusnya biasanya kan berubah lagi tuh, 10 mA. Nah, kita rubah variabel tegangannya. Tadi kan sudah 3 keadaan. Nah, cukup kita rubah 5 keadaan saja. Sekarang yang keempat, tegangannya menjadi 6 volt. Berapa kuat arusnya? Hambatannya atau resistansinya tetap. Ini karena kita buat hambatannya di
Ya, ini kita mencari hubungan antara, kita rubah tegangannya menjadi 7 volt. Tuh, bagaimana nih kuat arusnya? Tuh kan berubah lagi. Nah, ini silakan kalian catat ya. Kalian praktekkan di rumah, kemudian catat, amati percobaan virtualnya. Ya, silakan. Ini yang pertama adalah kegiatan mencari hubungan antara tegangan. Nah, bagaimana hubungannya? Kalau tegangan diperbesar, bagaimana kuat arusnya? Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang keadaan yang kedua, kita ingin hubungan antara apa tuh? Kita jadikan tegangannya menjadi variabel. Nah, hambatannya yang kita rubah-rubah. Misal tegangannya kita menjadi variabel tetap sebesar 5 volt. Nih, nah 5,0 volt. Merubah hambatannya. Jadi hambatannya variabel bebas, tegangan sebagai variabel tetap, dan kuat arus menjadi variabel cut. Ya, kita coba ya. Secara bebas adalah kita rubah. Ini awalnya 5, awalnya kita rubah. Kita mulai dari 100 ohm. Mana nih? Sedikit lagi. Lupa ya. Nah, susah sekali untuk dapat 100 ohm. Oke lah. Keadaan yang pertama misalkan nih 103 ohm. Nah, kan nanti akan dampak terhadap, tuh lihat kuat arusnya sekian 48,5 mA. Variabel terikatnya. Tegangannya sih sama 5,0 volt. Kita kondisikan tegangannya tetap sama 5,0 volt. Nah, kalian catat nih, ini kondisi yang pertama. Ya, misal kondisi yang kedua kita rubah. Nah, hambatannya yang penting berubah aja. Ya, misal segini nih. Mendekati 200 ya. 199 ohm. Berapa kuat arusnya tuh? 25,1. Kenaikan atau penurunan. Lihat nih, kita tambahkan kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang ketiga misal tuh 209 ohm, ini hambatannya. Kuat arusnya 16,7 yang sebelumnya. Apakah mengalami penurunan atau kenaikan? Nah, kita mendekati 400 kurang lebihnya ya. 12,5. Kalian catat tiap keadaan ya. Kemudian kondisi yang kelima. Nah, ini nih. Berapa ini? Kuat arusnya 10 mili dicatat ya. Nanti kalian lihat aja di LKPD panduan langkah kerjanya, dan dari Bapak barangkali cukup sekian. Ini sebagai tutorial singkat, semoga kalian bisa mengikutinya di rumah dan bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.